Ulah panik. Jo. Banjir di Cimoyan Picung. Selamat siang, Anda mendengarkan laporan khusus berita terkini mengenai bencana alam yang melanda wilayah Jawa Barat dan Banten. Fokus utama kami pagi ini tertuju pada Kabupaten Pandeglang, Banten, yang sejak awal pekan ini terus berjuang menghadapi kepungan banjir akibat cuaca ekstrim. Hingga hari Rabu, 14 Januari 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Pandeglang melaporkan bahwa banjir telah meluas dan merendam setidaknya 12 kecamatan. Ribuan rumah warga kini tergenang, memutus akses transportasi, dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat di bagian selatan Banten. Curah hujan dengan intensitas sangat lebat yang terjadi secara terus-menerus sejak Jumat malam pekan lalu, menjadi pemicu utama meluapnya sejumlah sungai besar di wilayah tersebut. Pemerintah daerah kini telah menetapkan status darurat untuk menangani dampak bencana yang disebut-sebut sebagai salah satu banjir terbesar di awal tahun 2026 ini. Kami akan membedah rincian wilayah terdampak, penyebab meteorologis, hingga langkah-langkah penanganan yang tengah dilakukan oleh otoritas terkait. Rumah Sutisna kebanjiran. Ya Allah. Si Bayoni banjir. Rumah Sutisna. Galodok. Citerep, Kampung Karet, sampai Kampung Rengas, selutut orang dewasa. Berdasarkan data terbaru dari Pusat Pengendali Operasi BPBD Pandeglang, sebanyak 12 dari 35 kecamatan di kabupaten ini terdampak banjir dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Wilayah yang mengalami dampak paling signifikan meliputi Kecamatan Patia, Pagelaran, Panimbang, Sukaresmi, Labuan, Cigeulis, Sumur, hingga Kecamatan Cikeusik. Di Kecamatan Patia, khususnya di Desa Idaman yang secara geografis berada di dataran rendah, ketinggian air dilaporkan mencapai puncaknya hingga 2 meter atau setinggi leher orang dewasa. Akses jalan utama menuju desa ini terputus total sejak Selasa kemarin, membuat mobilitas warga hanya dapat dilakukan menggunakan perahu karet atau rakit kayu sederhana. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Pagelaran. Di wilayah ini, banjir tidak hanya merendam permukiman di wilayah pesisir, tetapi juga meluas ke area padat penduduk di sekitarnya. Ketinggian air di beberapa titik di Pagelaran berkisar antara 80 cm hingga 1,5 meter. Sementara itu, di wilayah barat seperti Kecamatan Sumur dan Cigeulis, luapan air dilaporkan merusak infrastruktur jalan desa dan merendam fasilitas pendidikan, memaksa sejumlah sekolah meliburkan siswanya untuk sementara waktu atau mengalihkan proses belajar ke metode daring. Dampak kemanusiaan dari bencana ini terus meningkat. Data sementara mencatat sebanyak 7.280 kepala keluarga atau setara dengan 27.774 jiwa terdampak secara langsung oleh genangan air. Meskipun sebagian besar warga memilih untuk tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka, BPBD mencatat sedikitnya 500 kepala keluarga telah dievakuasi ke titik-titik pengungsian yang lebih aman. Titik pengungsian tersebar di beberapa lokasi strategis, termasuk gedung sekolah yang bebas banjir, kantor desa, serta masjid agung di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Sobang misalnya, ratusan warga kini menempati area pengungsian darurat karena rumah mereka sudah tidak mungkin ditempati. Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa banjir ini. Namun, petugas di lapangan tetap mengimbau warga, terutama lansia dan anak-anak, untuk segera mengevakuasi diri ke posko pengungsian mengingat kondisi cuaca yang belum stabil. Tim reaksi cepat terus melakukan patroli di kampung-kampung yang terisolasi untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga yang masih terjebak di dalam rumah.
Anak kami. Kerugian material akibat banjir di Pandeglang diprediksi akan terus bertambah. Laporan awal menunjukkan setidaknya 8 unit rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat terjangan arus air, sementara 3 fasilitas umum termasuk jembatan desa mengalami kerusakan yang mengganggu aksesibilitas. Dampak yang paling mengkhawatirkan justru terlihat pada sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Pandeglang. Dinas Pertanian setempat mengonfirmasi bahwa sedikitnya 557 hektar lahan persawahan di Kecamatan Patia dan Pagelaran kini terendam air. Sebagian besar lahan tersebut berisi tanaman padi yang baru berusia 30 hingga 45 hari. Jika genangan air tidak menyurut dalam 3 hari ke depan, para petani terancam mengalami gagal panen atau puso. Hal ini menjadi pukulan telak bagi ketahanan pangan lokal, mengingat Pandeglang merupakan salah satu lumbung padi utama di Provinsi Banten. Nenek mau ulah. Motornya. Teh, awas teh. Motor kajerok ke bae. Motor kajerokon. Astah bisi labuh teh. Emang terpikir ya Allah, terpikir kia. Ya Allah. Data curah hujan di Pandeglang mencatatkan angka yang cukup ekstrim, yakni mencapai 139 mm per hari. Intensitas hujan sangat lebat ini menyebabkan sungai-sungai utama seperti Sungai Cilemer dan Sungai Ciliman tidak mampu lagi menampung debit air kiriman dari wilayah hulu. Meluapnya kedua sungai besar inilah yang kemudian merendam pemukiman di sepanjang bantarannya. Selain faktor alam, sistem drainasi yang buruk di beberapa pusat kecamatan juga dituding sebagai penyebab air tertahan lebih lama di pemukiman warga, terutama di wilayah perkotaan seperti Labuan. Nyampe samping rumah. Kampung Sukamulya, Desa Sumberjaya. Air diperkirakan 2,5 meter lebih. Bantuan berupa bahan pangan, obat-obatan, serta perlengkapan bayi mulai disalurkan ke posko-posko utama. Namun, petugas di lapangan mengakui adanya kendala terkait keterbatasan armada evakuasi. Dengan luasnya wilayah yang terendam, jumlah perahu karet yang tersedia saat ini dirasa masih kurang untuk menjangkau seluruh pelosok desa yang terisolasi. Pemerintah daerah kini tengah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan BNPB Pusat untuk meminta tambahan bantuan perahu serta logistik mendesak lainnya. Selain bantuan pemerintah, sejumlah lembaga sosial dan sektor swasta juga mulai mengirimkan relawan untuk membantu proses pembersihan fasilitas publik di wilayah yang airnya mulai surut. Ya Allah, lihat. Berbagai doang paling. Selutut orang dewasa. Airnya sangat deras sekali pimpinan. Masyarakat diminta untuk tidak lengah. Berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang diprediksi masih akan terjadi hingga tanggal 18 Januari 2026 mendatang. Wilayah Pandeglang bagian selatan dan barat masih berstatus waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi susulan. Kami mengimbau kepada seluruh pendengar dan masyarakat di wilayah terdampak untuk terus memantau informasi resmi dari kanal-kanal pemerintah dan selalu mengikuti arahan petugas evakuasi di lapangan. Pastikan instalasi listrik di rumah telah dipadamkan jika air mulai masuk, dan utamakan keselamatan kelompok rentan. Demikian laporan terkini mengenai kondisi banjir di Kabupaten Pandeglang. Monitor cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.